Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Kita jumpa lagi di channel Sorotan Rizwanda. Dan kali ini di program Kuliah 4.0 seperti biasa sudah berada di tengah-tengah kita Pak Rizwanda PhD. Beliau adalah akselerator kebijakan. Ya, di Kuliah 4.0 saat ini, di edisi kali ini kita akan membahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan isu perkotaan ya. Betul, Kang Riz. Mohon maaf, saya biasa manggil beliau ada Kang Riz. Sama-sama orang Sunda gitu, orang Bandung ya. Nah, sahabat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ya membawa sejumlah pokok pembahasan ini terkait isu perkotaan dalam presidensi G20 tahun ini, tahun 2022. Saya akan langsung ke pokok pembahasan saja yang berkaitan dengan transportasi publik yang dampaknya berkaitan dengan penurunan emisi karbon tentu saja, karena ini ada hubungan dengan presidensi G20 ya, negara-negara G20. Ini untuk mengurangi selain emisi karbon juga untuk mengurangi kemacetan di ibu kota yang konon diklaim itu terrealisasi dalam kurun waktu 5 sampai dengan 6 tahun terakhir. Bagaimana sebuah kebijakan seperti kota Jakarta atau minimal second city lah di luar Jakarta seperti Bandung, Surabaya, kota-kota besar, Medan, Makassar dan sebagainya itu bisa melakukan penataan ya perkotaan itu dengan baik. ya. Yang pertama adalah wajar pada saat ini masuk isu G20 ya, karena kan ada Sustainable Development Goals Ya. di mana bukan hanya kepala daerah tapi presiden juga kepala negara. Menjawab pertanyaan Kang Ijo, isu perkotaan memang membutuhkan sebuah basis konsepsi dasar, yaitu sekarang ini yang terbaru Kang Ijo yang dinamakan Rural Urban Linkage. Nah, yang Kang Ijo tadi sebut sister cities atau second cities itu ada dalam kajian. Apa yang dimaksud dengan rural urban linkage? Rural urban linkage adalah sebuah jembatan di mana kan kita berasumsi saat ini lebih kurang 50% orang ya, diprediksi nanti di 2025 ke atas itu tinggal di perkotaan. Ini di dunia ya. Indonesia sendiri itu mengalami lebih kurang fenomena yang sama. Nah, artinya bukan kotanya yang bergeser ke desa, tapi desanya yang menjadi kota. Nah, ini pemahaman yang berbeda nih. Ini sebuah mindset yang harus diperhatikan dalam isu perkotaan. Nah, kenapa begitu? Karena pada saat kita bicara kotanya pindah ke desa itu relatif urbanisasi. Ini itu isu klasik. Nah, sekarang ini justru rural urban linkage membahas bagaimana desa-desa sister cities yang Kang Ijo bilang tadi itu menjadi kota. Indikator atau penanda kota kan banyak ya. Bukan hanya kebutuhan akan mass based transportation atau transportasi massal, moda transportasi massal, tapi juga perhatian terhadap misalnya jaringan teknologi informasi komunikasi. Karena kan pada saat pergeseran desa menjadi kota, nah bukan pindah kotanya tapi desa berubah lambat laun menjadi kota, rural urban linkage menjadi penting. Nah, Indonesia mungkin belum mengenal bagaimana menekankan pada aspek semi urban. Nah, semi urban ini adalah daerah penghubung yang masih setengah-setengah antara daerah rural, perdesaan dan perkotaan. Nah, semi urban ini penting diperhatikan. Kenapa? Karena di sanalah terjadi transisi. Karena di sanalah justru geospatial plan-nya atau tata ruangnya perlu diperhatikan. Misalnya Pak Gubernur pasti banyak tahu ya, baik di ibu kota maupun di Jawa Barat, bahwa wilayah-wilayah semi urban yang merupakan pilar penopang wilayah urban megapolitannya gitu, katakanlah begitu ya, kosmopolitannya itu kan punya konsep yang namanya cosmopolitan governance. Nah, seperti apa cosmopolitan governance? Cosmopolitan governance adalah perhatian bahwa sister cities itu bukan hanya menjadi penopang tadi, tapi justru ikut terlibat dalam mengambil keputusan di kota yang menjadi pusatnya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena pada saat mereka tidak diikut sertakan dalam, misalnya ada peraturan gubernur nomor sekian tahun berapa itu membahas soal
tata kelola lingkungan ibu kota semisal. Nah, sister city harus dilibatkan. Misalnya kemarin ini kan persoalan betonisasi, persoalan penambahan jumlah waduk, persoalan aliran air dari wilayah sister city Jakarta ke Jakarta. Nah, itu kan perlu pelibatan. Contoh isu perkotaan yang menjadi tantangan saat ini, misalnya Gubernur Jawa Barat saat ini kan sedang berusaha untuk membuat transportasi alternatif, wilayah transportasi air. Nah, pemahaman moda transportasi massal juga bukan hanya dengan penambahan bus nih, semisal moda transportasi laut sekarang menarik untuk disimak seiring dengan pengembangan kawasan-kawasan maritimnya. Itu yang saya maksud dengan cosmopolitan governance. Apakah memungkinkan untuk melakukan itu mengingat ada otonomi daerah? Setiap daerah punya kewenangan masing-masing gitu loh. Baik ya, antisipasi dan solusi daripada ya katakanlah ego sektoral ya, meskipun ini juga jargon yang klasik ya, bahwa daerah memiliki kewenangan yang mutlak gitu ya, atau dimutlakan pengiaan terhadap kewenangan yang khusus tadi. Ya, salah satunya adalah dengan konsep policy networking atau jejaring kebijakan. Misalnya seperti ini, di setiap provinsi itu ada yang namanya ini, sebetulnya itu jarang orang perhatikan. Dulu di era sebelum otonomi daerah bergulir tahun 99, itu ada namanya Bakoril atau Badan Koordinasi Wilayah. Nah, lembaga ini sekarang masih ada sebetulnya, yang merupakan kunci komunikasi antara pemerintah provinsi atau kepala daerah provinsi dengan yang di bawahnya, yaitu bupati dan wali kota, kabupaten dan kota. Nah, Badan Koordinasi Wilayah ini bertugas. Nah, ini jadi idenya adalah revitalisasi sebuah lembaga yang dapat menjembatani komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah yang di bawahnya. Itu sih. Pasti kalau memang dibiarkan masing-masing bikin perda sendiri, bikin peraturan wali kota sendiri, ya pasti overlap.